Sebagai iblis di jurang, Tue tidak akan membiarkan siapapun mengabaikan dirinya sendiri. Meskipun dia sama-sama merasa bahwa wanita ini berbeda, dia masih melambaikan tangan besar dan berjongkok di depan wanita itu. Hei! Tinju seperti bukit jatuh dan membentuk depresi besar di depan wanita itu. Di bawah kepalan tangan, angin kencang muncul, dan rambut panjang wanita itu dengan 100 kaki berkibar seperti pita tipis. Jawab pertanyaanku, wanita. Kata Tue dingin. Wanita itu tersenyum tipis. Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Aku tidak harus menjawabmu. Apa maksudmu? Tue bertanya pelan. Dalam kognisi iblis, tidak ada yang tidak bisa mereka pahami. Tapi sekarang dia secara misterius hadir di dunia yang penuh kabut asap ini, dan dia sendiri terikat oleh kekuatan yang kuat. Dia tidak bisa meninggalkan tempat ini, dan ada pembunuhan khusus di dalam hatinya. Pembunuhan ini bukan milik diri sendiri, tetapi terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri di lubuk jiwanya bahwa ia akan membunuh beberapa makhluk, dan ia tidak bisa melawan. Ini membuat Tue yang kuat merasa sangat buruk. Minggir, kata wanita itu lemah. Mencari kematian. Setelah kepalan besar Tue diangkat, dia berjongkok lagi. Kali ini dia meneriaki wanita itu sendiri. Pada saat ini, wanita itu sedikit mengangkat kepalanya. Salah satu rambutnya, yang panjangnya ratusan kaki, telah menari dengan tenang. Rambut wanita itu lembut seperti bulu beludru, tetapi rambutnya melayang, dan momen kencang itu meledak dengan kekuatan luar biasa. Hei! Hanya dalam sekejap mata, rambut itu diseka dari lengan besar Tue. Putong! Segera setelah setengah lengan Tue, dia jatuh langsung ke udara dan menghancurkan lubang besar di tanah. Dari patah lengan, darah seperti magma terciprat keluar. Ci! Kemana darah merah itu pergi, itu benar-benar merusak segalanya. Darah iblis juga memiliki efek korosif yang kuat. Percikan darah ini ada di mana-mana, tersebar di depan wanita itu, di belakang, kiri, kanan, tetapi tidak pernah ada setetes pun di tubuhnya. Aku tidak tahu apakah itu keberuntungan, atau dia memiliki kemampuan khusus untuk menghindarinya. Wanita. Tue meraung. Tetapi wanita itu tidak pernah kembali sekalipun, dan berjalan lebih jauh ke dalam kabut. Ada juga beberapa warna bingung di wajahnya. Tempat ini, dengan pikiran baik dan buruk, baik dan jahat, seharusnya di Ruomu. Semua yang ada di sini diciptakan oleh Kapten. Tetapi siapa? Siapa yang takut? Hanya ada beberapa orang yang telah melihatnya di tahun-tahun ini. Sejak datang ke sini, dia merasa perlu bertemu Kapten. Di saat yang sama, sisi lain. Bagus. Pendekar menatap badak raksasa yang bergemuruh di tanah dan menertawakannya. Inkarnasi ini tidak terlalu kuat. Faktanya, di jantung pedang, sangat jelas bahwa ketakutan akan penjelmaan itu mengerikan. Ini adalah yang paling lemah. Tetapi dia lebih sadar bahwa jika para dewa sejati ini melepaskan perlawanan, tekanan mereka akan semakin besar, dan kemungkinan untuk berdebat di negeri ini bahkan lebih kecil. Karena itu, pedang perlu mengambil kesempatan untuk meningkatkan moral. Sarana Rossi untuk melakukannya memang memulihkan kepercayaan mereka yang telah pensiun. Setidaknya mereka tidak sendirian dalam menghadapi ketakutan akan inkarnasi ini. Ada banyak orang kuat di tim ini, mungkin untuk melindungi mereka dari kesulitan ini. Kamu telah melihat bahwa ketakutan ini tidak mengerikan seperti yang kamu pikirkan. Selain itu, ada lengan yang kuat membantu di sekitar kamu. Avatar arti sebenarnya dari Tao tidak hanya akan dihancurkan, tetapi kekuatannya bahkan lebih kuat dari dirimu sendiri. Banyak, pendekar pedang menambahkan. Itu benar. Ketakutan batin kita mungkin tidak hebat. Ini juga semacam emosi di hati. Jika kamu bisa mengalahkan rasa takutmu sendiri, kamu juga akan sangat membantu hatimu sendiri. Petik 2. Sama seperti semua orang bersemangat, ada suara tiba-tiba datang dari jauh. Hei! Gagang pedang di tangan pedang tertegun dan menunjuk ke samping. Perhatian! Wajah pendekar pedang itu berubah, dan semua orang melihat ke sana. Hei! Seekor ular kecil keluar dari kabut. Wajah orang-orang sangat bermartabat, ketika mereka melihat ular kecil itu, mereka tiba-tiba berubah menjadi ekspresi konyol. Itu berubah menjadi ular bunga biasa. Ular beracun yang sangat umum di dunia para dewa, bahkan binatang buas tidak bisa membicarakannya. Para dewa biasa dapat dengan mudah membunuhnya. Ini juga avatar ketakutan? Hahaha, siapa yang takut dengan ular seperti itu? Akan ada orang yang takut dengan hal ini. Siapa penjelmaan rasa takut? Akui segera. Para dewa sejati tertawa. Seharusnya, Mai. Seorang pria kulit hitam muda berdiri dan wajahnya sangat tidak wajar. Pria muda berambut hitam bernama Liu Liang ini berasal dari keluarga Liu di Sensiang. Liu Liang. Tidak, kamu takut ular bunga kecil? Bagaimana menurutmu bahwa kamu juga dewa yang benar? Hei, ada cahaya yang ganas di tangan dewa yang benar. Dalam sekejap, ular bunga kecil itu dibagi menjadi beberapa bagian, dan sebagian besar dewa yang sebenarnya mengolok-olok Liu Liang. Hanya Jian-Jian yang melihat ada sesuatu yang salah. Dia menatap Liu Liang dan bertanya, apakah Anda yakin bahwa ketakutan Anda adalah ular bunga kecil ini? Liu Liang memandangi kabut di depannya, dan matanya menunjukkan warna yang membingungkan. Dia bergumam, sebenarnya tidak. Aku paling takut menjadi roh ular. Roh ular bisa berubah menjadi lautan ular. Ular bunga kecil ini takut hanya pada salah satu dari mereka. 1. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia sepertinya terjebak dalam masa lalu yang menyedihkan. Ayahnya ada di tengah laut ular. Roh ular. Beginilah cara pedang mengetahui mengapa wajah Liu Liang begitu jelek setelah melihat ular bunga kecil ini. Suaranya jatuh begitu saja, dan semua dewa sejati mendengar suara, sisi, di kabut di sekitar mereka. Weng weng weng.
Pedang-pedang di tangan pedang juga mulai berputar dengan panik. Ini kelompok ular, kata Luo Zeng, menatap bayangan ular yang berkilauan di kabut asap. Tidak, adalah ular laut. Liu Liang akhirnya menunjukkan warna ketakutan di matanya. Dalam sekejap mata, ular yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kabut asap. Ada ular kecil seukuran telapak tangan, ular panjang tanpa akhir, dan berbagai ular berwarna-warni. Beberapa dari mereka hanya hal-hal biasa, tetapi beberapa ular dilarang keluar dari udara. Pendekar pedang memerintahkan, mencari cara untuk mengetahui roh ular, jika tidak maka akan tenggelam oleh laut ular yang tak berujung ini. Hei! Tepat setelah dorongan nyata ke langit memacu bayangan ramping. Di udara, ada ular terbang yang tak terhitung jumlahnya datang bersama-sama dari segala arah. Bunuh ular-ular ini. Ada ular kecil di daerah itu, takut pada apapun. Ya, Tuhan kita yang sebenarnya tidak takut pada racun. Para dewa sejati mulai melawan balik. Pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan asap sudah membanjiri lapisan ular. Senapan itu baru saja tersapu, dan pistol melengkung tipis keluar dari jalan. Dalam sekejap mata, ada ribuan mata ular itu tersapu menjadi dua bagian. Tidak sulit untuk mengatasinya, kata Luo Zeng. Dewa sejati lain juga menemukan bahwa kebanyakan ular sangat rapuh. Mereka dapat membunuh mereka sesuka hati, dan suasana hati mereka rileks. Segera mereka menemukan bahwa ini hanyalah ilusi. Tiba-tiba ada bayangan hitam besar hingga 3 kaki dari kabut asap. Ketika bayangan hitam mendekat, mereka menemukan bahwa itu adalah gelombang keterikatan yang dibentuk oleh sekelompok ular. Ini adalah lautan ular sungguhan.